Mengejutkan. Inilah 10 ciri orang yang mempunyai indera keenam. Halo sahabat primbon semuanya, kembali lagi di channel kita. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin banyak membuat kalian penasaran. Sebuah kemampuan yang tak semua orang memilikinya, namun sering dianggap sebagai anugerah ataupun misteri dari semesta. Mengejutkan. Inilah 10 ciri orang yang mempunyai indera keenam. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Siapa tahu, mungkin kalian termasuk salah satu orang yang memiliki ciri-ciri berikut ini. Ciri 1. Sering mengalami deja vu. Sahabat primbon, pernahkah kalian merasa sedang berada di suatu tempat, lalu tiba-tiba muncul perasaan aneh seolah-olah kalian pernah mengalami momen itu sebelumnya? Padahal, secara sadar, kalian belum pernah ke sana, belum pernah bertemu orang itu, atau belum pernah mengalami kejadian serupa. Nah, inilah yang disebut sebagai fenomena deja vu. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya kebetulan saja. Namun bagi orang-orang yang memiliki indera keenam, deja vu bukanlah sesuatu yang biasa. Dalam primbon Jawa, deja vu sering diartikan sebagai pertanda bahwa seseorang memiliki kepekaan batin yang sangat tinggi. Mereka secara tidak sadar bisa mengakses ingatan dari dimensi lain, atau dari getaran energi waktu yang belum terjadi. Ada yang meyakini bahwa deja vu adalah hasil dari indera keenam yang mampu membaca garis waktu atau timeline yang tumpang tindih, sehingga sebagian penggalan masa depan bisa terselip ke dalam memori bawah sadar mereka. Orang dengan indera keenam mampu menangkap gelombang energi yang sangat halus dari semesta. Mereka seakan punya radar batin yang terus menyala, sehingga ketika situasi tertentu terjadi, batin mereka langsung berbunyi, sepertinya aku pernah mengalami ini. Padahal, logikanya belum pernah. Inilah keunikan dari kemampuan batiniah yang kadang sulit dinalar, namun banyak dialami. Ciri 2. Perasaan tak enak yang sering terbukti. Sahabat primbon, ciri kedua yang sangat kuat dimiliki oleh orang berindera keenam adalah firasat. Mereka seringkali merasakan perasaan tak enak yang sulit dijelaskan. Entah itu berupa rasa gelisah, cemas, bahkan kadang muncul ketakutan tanpa sebab. Anehnya, perasaan itu sering terbukti menjadi kenyataan. Misalnya, tiba-tiba merasa gelisah tanpa sebab. Ternyata beberapa saat kemudian ada kabar duka dari kerabat. Atau merasa berat hati melakukan perjalanan, ternyata di perjalanan ada kecelakaan yang nyaris menimpa. Dalam ilmu primbon, kemampuan merasakan firasat ini sering dianggap sebagai anugerah dari leluhur atau energi spiritual yang menjaga dirinya. Orang seperti ini seolah memiliki antena halus yang mampu menangkap frekuensi dari energi baik maupun buruk yang akan datang. Semakin kuat kepekaannya, semakin akurat pula firasat yang ia rasakan. Tak jarang, orang-orang seperti ini juga bisa merasakan aura seseorang yang baru mereka temui. Tanpa perlu berbicara panjang lebar, hati mereka sudah bisa membedakan siapa yang membawa niat baik, siapa yang menyimpan bahaya. Itulah mengapa orang dengan indera keenam sering dianggap sebagai peringatan hidup bagi keluarganya, karena mampu membaca tanda-tanda bahaya yang orang biasa tidak sadari. Ciri 3. Peka terhadap getaran energi orang lain. Sahabat primbon, salah satu keistimewaan dari orang yang memiliki indera keenam adalah kemampuan mereka untuk membaca energi orang lain, bahkan tanpa harus banyak bicara. Ketika pertama kali berjumpa dengan seseorang, batin mereka sudah bisa langsung menangkap apakah orang ini sedang bahagia, marah, sedih, gelisah, atau justru menyimpan niat buruk. Aura seseorang seakan terpancar begitu saja di hadapan mereka, dan hati mereka secara otomatis menangkap sinyal itu. Dalam ajaran primbon Jawa, orang dengan kepekaan ini sering disebut memiliki pangrungu batin, telinga batin. Meski bukan telinga fisik, namun getaran hati mereka mampu menangkap bisikan energi yang dipancarkan oleh jiwa orang lain. Itulah mengapa mereka kerap dijadikan tempat curhat oleh banyak orang. Tanpa diminta, mereka mampu menenangkan orang yang sedang gundah, menasihati orang yang sedang bingung, atau sekadar menjadi pendengar yang membuat lawan bicara merasa nyaman. Kemampuan ini bukan sekadar hasil dari empati biasa, melainkan karena kepekaan energinya yang sangat tajam. Bahkan, dalam banyak kasus, mereka bisa mengetahui ketika seseorang berbohong atau menyembunyikan sesuatu, meski orang tersebut berusaha keras menutupinya. Itulah kekuatan batin yang tidak bisa dipelajari oleh semua orang,
melainkan sebuah anugerah yang diberikan kepada jiwa-jiwa pilihan. Ciri 4. Sering merasa ada yang mengawasi. Sahabat Primbon, pernahkah kalian merasa seperti sedang diawasi, padahal tidak ada siapapun di sekitar? Rasa seperti itu sering dialami oleh orang yang punya indera keenam kuat. Mereka merasakan ada kehadiran, sesuatu, di dekatnya. Entah itu makhluk gaib, arwah leluhur, atau bahkan energi metafisik dari dimensi lain yang tak kasat mata. Menurut Primbon, perasaan diawasi ini bukanlah halusinasi, melainkan kemampuan batin yang sedang membaca getaran halus dari keberadaan makhluk tak terlihat. Biasanya, tempat-tempat tertentu seperti rumah kosong, tempat angker, atau area yang memiliki sejarah mistis lebih mudah memancing kepekaan mereka. Bahkan di tengah keramaian sekalipun, mereka bisa merasakan adanya energi asing yang tidak disadari oleh orang kebanyakan. Seringkali, mereka tak hanya merasakan kehadiran, namun juga mampu membedakan apakah energi itu bersifat baik atau buruk. Kadang mereka merasa sejuk dan nyaman, pertanda keberadaan leluhur yang melindungi. Namun kadang muncul rasa berat, sesak, atau gelisah tanpa sebab, pertanda adanya energi negatif atau makhluk halus yang mengintai. Itulah mengapa pemilik indera keenam biasanya lebih berhati-hati saat memasuki tempat-tempat baru. Ciri 5. Mimpi yang sering menjadi kenyataan. Sahabat Primbon, ciri kelima ini seringkali menjadi pertanda kuat bahwa seseorang memiliki indera keenam, yaitu ketika mimpi-mimpi yang mereka alami seringkali menjadi nyata, atau setidaknya memberikan petunjuk yang akurat terhadap kejadian yang akan datang. Mimpi mereka bukan sekadar bunga tidur, melainkan sebuah pesan yang dibisikkan oleh alam semesta, leluhur, atau bahkan malaikat penjaga. Dalam Primbon Jawa, mimpi semacam ini disebut sebagai waskita, sebuah penglihatan batin yang diberikan hanya kepada jiwa-jiwa tertentu yang memang memiliki kepekaan lebih tinggi. Mereka bisa bermimpi tentang kejatuhan seseorang, datangnya rezeki besar, bahkan bahaya yang akan menimpa keluarganya. Uniknya, mimpi-mimpi tersebut kadang muncul berulang-ulang hingga pesan yang disampaikan benar-benar mereka pahami. Tak jarang, mimpi mereka juga berisi simbol-simbol aneh yang tidak mudah ditafsirkan oleh orang biasa. Misalnya, mimpi tentang air keruh bisa menandakan kesulitan, atau mimpi tentang jalan terjal menandakan ujian hidup yang akan datang. Orang yang memiliki indera keenam mampu memahami pesan itu secara naluriah, tanpa harus mencari tafsir panjang lebar. Mereka seperti punya kamus batin sendiri untuk membaca bahasa mimpi. Ciri 6. Mampu melihat sosok tak kasat mata. Sahabat Primbon, inilah salah satu ciri yang paling mencolok dari pemilik indera keenam tingkat tinggi. Mereka terkadang mampu melihat sosok-sosok dari dimensi lain, entah itu arwah, jin, makhluk halus, atau bayangan misterius. Kemampuan ini biasanya muncul sejak kecil, meski ada juga yang baru mengalaminya ketika dewasa setelah mengalami pengalaman spiritual tertentu. Menurut Primbon Jawa, orang yang mampu melihat makhluk halus disebut memiliki mata batin terbuka. Mereka tidak sekadar merasa, namun benar-benar bisa menyaksikan penampakan dalam bentuk bayangan, kilatan cahaya, atau bahkan sosok yang cukup jelas. Tak jarang mereka juga mendengar suara-suara lirih, bisikan, atau langkah kaki yang tidak diketahui asal-usulnya. Kemampuan ini seringkali menjadi beban sekaligus anugerah. Sebab, tidak semua makhluk halus bersifat baik. Ada kalanya mereka harus berhadapan dengan energi negatif yang mencoba mengganggu. Oleh karena itu, orang-orang seperti ini biasanya dibekali doa-doa pelindung atau ajian-ajian tertentu oleh guru spiritualnya agar tidak mudah goyah secara batin. Keberanian, ketenangan hati, dan iman yang kuat menjadi kunci utama mereka dalam menghadapi dunia gaib yang mereka lihat. Ciri 7. Merasa tertarik pada hal-hal mistis dan spiritual. Sahabat Primbon, ciri ketujuh yang sering muncul pada orang yang memiliki indera keenam adalah ketertarikan alami pada dunia mistis, spiritual, dan metafisika. Sejak usia muda, mereka seringkali merasa penasaran dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib, energi alam semesta, ajian leluhur, meditasi, hingga ilmu-ilmu kebatinan. Ketertarikan ini bukan sekadar hobi, melainkan dorongan batin yang seolah muncul dari dalam dirinya. Dalam pandangan Primbon Jawa, ketertarikan ini disebut sebagai panggilan jiwa. Jiwa mereka seakan memiliki koneksi alami dengan dunia yang tak kasat mata. Bahkan saat banyak orang lain merasa takut atau menghindari pembicaraan soal gaib, mereka justru nyaman, tenang,
dan ingin memahami lebih dalam. Mereka membaca buku-buku spiritual, mengikuti pengajian batin, atau berguru kepada orang-orang yang lebih tua dalam bidang kebatinan. Energi spiritual yang mengalir dalam diri mereka seakan haus akan pengetahuan yang lebih tinggi. Tak jarang pula mereka mengalami pengalaman-pengalaman pribadi yang semakin memperkuat ketertarikan itu. Misalnya, bermimpi bertemu tokoh gaib, mendapatkan ilham saat berdoa, atau merasakan pancaran energi ketika berada di tempat keramat. Semua ini memperdalam hubungan batin mereka dengan alam gaib. Ciri 8. Mampu memengaruhi emosi orang lain. Sahabat Primbon, keistimewaan orang yang memiliki indera keenam tidak hanya terletak pada kemampuan membaca energi, tetapi juga mempengaruhi energi di sekitarnya. Secara alami, kehadiran mereka mampu menenangkan orang yang gelisah, membuat orang yang marah menjadi lebih sabar, atau bahkan menundukkan seseorang tanpa perlu berkata-kata. Ini bukan sihir, melainkan pancaran energi batin yang kuat dan stabil. Dalam ajaran Primbon, kemampuan ini disebut sebagai pengaruh aura. Aura yang terpancar dari diri mereka begitu kuat dan positif, sehingga bisa meresap ke hati orang lain. Mereka tidak perlu membujuk atau meyakinkan dengan banyak kata. Cukup dengan tatapan mata yang teduh atau kehadiran fisik mereka saja, orang-orang di sekitarnya merasa lebih tenang, nyaman, bahkan segan. Bahkan dalam situasi genting, orang dengan indera keenam ini mampu menjadi penengah, pembawa damai, atau bahkan pemimpin yang disegani. Ada semacam kewibawaan batin yang tidak bisa diajarkan oleh buku atau pelatihan, melainkan anugerah alami dari semesta. Itulah mengapa mereka seringkali dipercaya menjadi tempat meminta nasihat oleh orang-orang terdekat. Ciri 9. Indera pendengaran atau penglihatan yang lebih peka. Sahabat Primbon, ciri ke-9 ini seringkali dialami secara tidak disadari. Orang yang memiliki indera keenam kerap memiliki kepekaan pendengaran atau penglihatan yang jauh lebih tajam dibandingkan orang biasa, bukan dalam arti medis, melainkan secara batiniah. Mereka sering mendengar suara-suara lirih, bisikan halus, langkah kaki samar, atau bahkan suara-suara gaib yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Sementara itu, penglihatan mereka mampu menangkap gerakan-gerakan kecil, bayangan melintas, atau kilatan cahaya yang tidak dilihat oleh orang lain. Menurut Primbon Jawa, fenomena ini disebut pangrungu lan pangripta batin. Indera batin mereka bekerja melebihi batas panca indera fisik, sehingga sanggup menangkap frekuensi energi yang sangat halus di alam sekitar. Mereka sering mampu mendeteksi kehadiran makhluk halus, perubahan aura tempat, hingga membaca getaran spiritual yang sedang terjadi di suatu lokasi. Tak jarang, mereka juga bisa mendengar suara-suara peringatan sebelum terjadi bahaya. Misalnya, suara pintu diketuk tanpa ada siapapun, bisikan samar yang mengingatkan, atau suara langkah kaki padahal sendirian. Semua itu seperti sinyal dari alam gaib untuk menguatkan batin mereka agar lebih waspada. Kepekaan ini kadang menjadi berkah, tapi di sisi lain juga bisa membuat mental seseorang goyah bila tidak kuat iman dan ilmunya. Ciri 10. Banyak mengalami kejadian kebetulan aneh. Sahabat Primbon, ciri terakhir ini kerap dianggap sepele oleh orang awam, namun sesungguhnya sangat berkaitan erat dengan indera keenam. Orang yang punya kepekaan batin sering mengalami berbagai kebetulan aneh yang sulit dijelaskan logika. Misalnya, memikirkan seseorang lalu tiba-tiba orang itu menelepon. Atau secara tak sengaja berada di tempat yang sama persis saat sebuah kejadian penting berlangsung, padahal rencana awalnya berbeda. Primbon menyebut fenomena ini sebagai garis pertanda, yaitu sinkronisasi antara getaran batin dengan alur energi alam semesta. Seakan-akan alam semesta memberikan kode-kode rahasia kepada mereka melalui peristiwa-peristiwa kecil yang terlihat kebetulan, padahal sebenarnya sudah dirancang dalam garis takdir mereka. Kadang-kadang, mereka juga bisa menemukan jalan keluar dari masalah secara tiba-tiba, menemukan benda yang selama ini dicari secara tak terduga, atau bahkan lolos dari bahaya secara misterius. Semua itu seperti ada kekuatan tak kasat mata yang membimbing langkah mereka. Semakin peka seseorang terhadap tanda-tanda kecil ini, semakin besar kemungkinan bahwa dirinya memang memiliki indera keenam yang bekerja aktif dalam kesehariannya. Nah sahabat Primbon, itulah 10 ciri orang yang mempunyai indera keenam menurut kajian Primbon dan pengalaman batin. Ingatlah, kemampuan indera keenam adalah anugerah sekaligus ujian. Gunakanlah selalu untuk kebaikan, menjaga diri, dan memberi manfaat bagi sesama.
Jika kalian merasa memiliki salah satu dari ciri-ciri tadi, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Sampai jumpa di episode Primbon berikutnya.